Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membedah salah satu saham BUMN konstruksi terbesar di Indonesia, PT PP. Bersiaplah untuk memahami rahasia di balik analisis fundamental yang bisa membuat Anda lebih percaya diri dalam berinvestasi. Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham PT PP menggunakan laporan keuangan terbaru. Analisis ini sangat penting, terutama bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi saham. Dengan memahami fundamental perusahaan, Anda bisa membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan terhindar dari jebakan spekulasi. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Kami tidak memberikan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang kami sajikan mungkin saja tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Selalu lakukan analisis Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan profesional sebelum mengambil keputusan investasi. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba PT PP. Pada kuartal 3 tahun 2024, PT PP mencatatkan pendapatan sebesar Rp21,7 triliun. Namun, yang menarik adalah laba bersihnya hanya mencapai Rp24,4 miliar. Ini menunjukkan margin laba yang sangat tipis, hanya 0,11%. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terlihat ada penurunan signifikan dalam kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari pendapatannya. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas PT PP. Gross Profit Margin atau GPM perusahaan di kuartal 3 tahun 2024 adalah 10,6%. Operating Profit Margin atau OPM berada di 7,07%, sementara Net Profit Margin atau NPM hanya 0,11%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun PT PP masih bisa menghasilkan laba kotor dan operasional yang cukup, mereka menghadapi tantangan besar dalam mengkonversi pendapatan menjadi laba bersih. Ini bisa disebabkan oleh beban operasional yang tinggi atau faktor eksternal lainnya. Dari sisi posisi keuangan, PT PP memiliki aset total sebesar Rp57,9 triliun pada kuartal 3 tahun 2024. Sementara itu, ekuitas perusahaan tercatat sebesar Rp15,2 triliun. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset PT PP dibiayai oleh utang, yang bisa menjadi risiko jika tidak dikelola dengan baik. Berbicara tentang kesehatan perusahaan, kita perlu melihat rasio utang terhadap ekuitas atau Debt to Equity Ratio, DER. PT PP memiliki DER sebesar 1,67, yang berarti utang perusahaan lebih besar dari ekuitasnya. Ini cukup umum di industri konstruksi, namun tetap perlu diwaspadai. Equity Multiplier, M, PT PP sebesar 3,8 menunjukkan bahwa perusahaan cukup agresif dalam menggunakan utang untuk membiayai operasinya. Untuk menilai kinerja manajemen, kita bisa melihat Return on Equity, ROE, dan Return on Assets, ROA. ROE PT PP di kuartal 3 tahun 2024 adalah 10,13%, sementara ROA-nya 2,66%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa manajemen cukup efisien dalam menggunakan ekuitas pemegang saham, namun kurang efektif dalam mengonversi aset menjadi laba. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlihat ada penurunan dalam kedua metrik ini, yang mungkin mengindikasikan tantangan dalam efisiensi operasional. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chart sheet investasi saham kami dengan mengklik link di deskripsi video. Sekarang, mari kita bahas valuasi PT PP menggunakan metode PE/BEN. Berdasarkan data historis, rata-rata PT PP adalah 19,82. Dengan harga saham saat ini di Rp380, kita bisa menghitung nilai wajar PT PP sekitar Rp2.020 per lembar. Ini memberikan margin of safety yang sangat besar, yaitu 431%. Namun, ingatlah bahwa valuasi yang sangat rendah ini bisa juga mengindikasikan adanya masalah fundamental yang serius. Selanjutnya, kita akan melihat valuasi menggunakan PB/BEN. Rata-rata PB PT PP adalah 0,44. Berdasarkan metode ini, nilai wajar PT PP adalah Rp1.077 per lembar. Ini masih memberikan margin of safety yang signifikan sebesar 183%. Sekali lagi, meskipun angka ini terlihat menarik,
kita perlu berhati-hati dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin menyebabkan valuasi yang rendah ini. Nah, itulah analisis fundamental saham PTPP. Bagaimana menurut Anda? Apakah PTPP menarik untuk diinvestasikan? Jangan lupa berikan komentar untuk saham yang ingin Anda analisis selanjutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Oh ya, untuk memulai perjalanan investasi Anda, jangan lupa unduh aplikasi Saham Investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.